Salah dengan ginjal, maka dia Bapak Ibu bisa diberikan herbal yang ada akarnya. Akar apakah yang bisa digunakan untuk menggerakkan fungsi ginjal? Akar alang-alang. Jadi kalau Bapak Ibu di sekitar rumahnya ada alang-alang yang numbuh, dicabut numbuh, cek orang sekitar situ apakah ada masalah dengan ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, radang ginjal, istat ginjal. Akar alang-alang itu banyak, tapi yang paling bagus yang ujungnya berwarna ungu. Ujungnya deh. Akarnya gimana Pak? Direbus saja. Nah, karena akar alang ini bersifat diuretik. Ya, diuretik adalah dia fungsinya membuang cairan dalam tubuh. Dan kategorinya adalah herboterapi. Maka harus diseimbangkan namanya herbal nutrisi. Kalau bicara tentang ilmu herbal Bapak Ibu, ada herboterapi, ada herbal nutrisi, ada herbal aromatik, ada herbal diuretik, ada herbal asin, ada herbal pahit, ada herbal gurih, ada herbal asin, dan ada herbal pencahar. Itu namanya belajar Bu. Minimal ada gambar, nggak bakalan saya bahas kok herbal pahit apa. Nggak tambah liar Bu, jangan dulu. Dasar ini aja dulu deh. Jadi kalau ada, oh ada Bu. Ada kita dari kalau yang kuliah pasti dapat modul. Ya, karena kalau kuliah kan nggak mungkin kuliah itu tidak dapatkan modul ya, modul di 1, di 2 sampai 1 insya Allah. Ya. Nih, ini contoh gambaran mudah saja. Jadi kalau masalah ginjal, batu ginjal. Kenapa saya Bapak Ibu memudahkan saya ngasih gambaran mudah itu akar alang-alang? Supaya nggak sampai akar alang itu kenapa? Harus sampai tuntas. Bapak Ibu tahu akar alang-alang? Tahu. Ujungnya kalau Bapak Ibu pernah pegang akar alang-alang? Ujungnya pernah? Pernah. Empuk atau keras? Akar alang-alang ujungnya empuk. Isinya apa dalamnya? Air. Akar alang itu empuk Pak. Ujung akarnya itu isinya air, bening kan? Tapi Bapak Ibu kehebatannya apa Allah tunjukkan. Bapak Ibu pernah nggak melihat akar alang-alang bisa nembus tembok, bisa nembus batu, padahal dia lembut, padahal dia empuk. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu ada masalah dengan batu, baik batu ginjal, batu empedu dan sebagainya, maka minumlah akar alang-alang. Karena apa? Dia bisa mematahkan batu ginjal ataupun batu empedu. Ingat, dia hebat terapi. Tugas dia hanya menghancurkan, tapi dia tidak bisa membuang. Maka apa? Yang membuang adalah herbal nutrisi. Apa? Memadukan dua unsur, hewani dan nabati. Kalau akar alang-alang itu hewani atau nabati? Nabati. Berarti herbal nutrisinya adalah hewani. Apa herbal yang dari hewani? Susu? Susu apa? Nah, supaya jelas. Bapak-bapaknya beda juga. Nanti salah persepsi minum akar alang-alang nyari susu nanti minum. Supaya jelas ya. Dan susu kambing. Yang kedua apa? Madu. Madu dari apa Bu? Hewan. Dari lebah. Berarti minum akar alang-alang harus dibarengi dengan madu. Jangan akar alang saja. Karena sifat tunggal, dia sifatnya diuretik, dia akan menguras cairan, nggak peduli tubuh Bapak Ibu sakit atau tidak. Tapi kalau ada penyimbangnya, dia aman. Kapan dia membuang, tubuhnya tetap stabil. Kalau Bapak Ibu hanya minum akar alang saja, tidak ada penyimbang herbal nutrisinya, maka Bapak Ibu bisa menjadikan terjadi dehidrasi, bisa menjadikan kejang. Kenapa? Dia hanya tugasnya buang air terus, maka keluarnya nanti lewat urin, kencing. Makanya apa? Batu ginjal itu pada keluar lewat kencing. Selama ini kalau orang terkena batu ginjal, berobatnya di mana Bu? Diapain? Laser, operasi, betul nggak? Sembuh? Saat itu nanti kambuh lagi. Kenapa? Sumbernya dari mana batu ginjal? Karena sering apa Bu? Menahan buang air kecil. Bapak Ibu kalau lagi belajar begini, tahu muncul rasa haus. Itu bukan sekedar muncul rasa haus, tapi apa? Terjadinya pergerakan sensorik saraf otak, di mana ginjal ngomong sama otak dan otak meresponnya kepada Bapak Dewi.
akhirnya apa? Pengen minum. Atau yang kedua, di saat Bapak Ibu lagi belajar acara apapun, pengen buang air kecil, selalu bilangnya apa Bu? Tanggung, tarah, lagi juga mau selesai. Tahu enggak Bapak Ibu, sekali menahan kencing itu jadi satu lapisan kristal. Nah, kencing yang kedua menjadi lapisan kristal yang kedua. Terus menerus, makanya Pak, terjadi kalau sudah gede baru menjadi batu. Dan batu ginjal itu kecil tapi keras banget, sakit untuk tulang. Ada nggak di sekitar Bapak Ibu akar alang-alang? Banyak. Kenapa? Diobatin, tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi. Bapak nanam tanaman bunga yang mahal, dikasih pupuk, goda-gandanya mati-mati mulu. Ganti medianya mati, artinya apa? Bapak Ibu nggak butuh itu. Allah tahu, kamu tuh butuh ini loh, rumput. Cabut lagi, besok nunggu lagi, cabut lagi, beli obat, cabut lagi. Ya Allah, Allah tuh sampai bingung, ya Allah, bagi hamba itu loh. Minta petunjuk, tak kasih petunjuk. Jadi jengkel, ibaratnya kalau orang tua ngasih berkali-kali itu kalau nggak dipakai gimana Bu rasanya? Mantap, tapi Allah enggak, Allah Maha Sayang. Ya, catat. Ini baru yang paling bawah. Yang kedua Bapak Ibu, jika Bapak Ibu jadi telunjuk tadi, ada 3 ruas, 1, 2, 3. Nah yang ketiga berkaitan dengan saraf usus. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat jari telunjuknya, harusnya penampang jari 1, 2, 3 itu sama sejajar. Siapakah ujung jarinya yang dia miring ke samping? Ujung dari depan, kalian dari depan. Penampang depan ini lurus. Nah, yang paling ujung ini dia agak melintir ke kiri, kalau tidak melintir ke kanan. Bila ada Bapak Ibu yang melintir, dia tidak sepenampang dengan kita, berarti apa? Sering mengalami namanya kram usus. Apa? Kadang perutnya sakit melilit, nanti hilang lagi. Nanti terkit, hilang lagi. Berarti apa? Dia bermasalah dengan usus. Nah, usus, bicara usus adalah bicara tentang pencernaan. Bicara tentang pencernaan apa? 90% penyakit itu diawali dari pencernaan. 10% penyakit dari luar. Apa contoh dari luar? Keseleo, patah tulang, kena pisau. Itu hanya 10% Pak. 90%-nya adalah dari pencernaan. Bicara pencernaan, bagaimana Sunnah Rasulullah mengajarkan? Cara mengunyah. Bagaimana Rasulullah caranya mengajarkan Bapak Ibu kalau mengunyah makanan? Berapa kali kunyahan? 33 kali kunyahan. Sekarang berapa kali kunyahan Bu? Sekali. Apalagi kalau makannya bareng-bareng berlima satu nampan. Bapak Ibu mau mengamalkan sunnah. Aku mau mengamalkan sunnah dah. Makan 33 kali mau ngambil lagi? Udah habis. Di situ Bapak Ibu tantangannya menjalankan sunnah itu memang banyak ujian. Betul enggak? Mau dicaci, mau di ini, biarin aja itu urusan mereka. Ini contoh yang mudah aja. Kalau tujuannya ngunyah itu kenapa Pak? 33 kali kunyahan. Pertama melembutkan, yang kedua meloket enzim di dalam mulut itu supaya keluar. Dan enzimnya akan terbawa makanan yang halus ke usus halus. Dan dia apa? Akan menghancurkan makanan itu menjadi halus karena enzimnya. Setelah halus maka dilewatkan ke usus 12 jari menuju ke usus besar. Nutrisinya diambil ke seluruh tubuh, kotorannya dibuang di usus besar. Nah, syaratnya kalau ada masalah sakit lambung atau mah, berarti apa Bapak Ibu? Permasalahan di usus. Apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengalami sunnah, oke lah. Tapi ada cara yang tidak tepat Bapak Ibu lakukan apa? Enzim di dalam usus halus Bapak Ibu itu tidak mau keluar jika ada air masuk. Bagaimana sunnah Rasulullah kalau makan berapa jari? 3 jari. Supaya apa Pak? Ternyata secara ilmu kesehatan supaya kuah cairan tidak terbawa bareng dengan makan. Ternyata secara ilmu kedokteran supaya usus harusnya bekerja dengan baik. Nah sekarang ibu-ibunya kalau nyuapin anak sambil bawa minum. Orang tua zaman dulu kalau makan pakai apa Bu? Pakai jari kan? Kuahnya kalau terakhir diapain Bu? Diuluk belakangan. Dan kalau Bapak Ibu pengen sehat supaya enzimnya, pertama saya ngasih keilmuan pemahaman. Bangun pagi,
ada jigong, jangan kumur dibuang. Kumur-kumur telan. Jigong itu mahal Bapak Ibu.